Halo pemirsa Auto Driver, tidak terhitung betapa banyaknya dari Anda yang meminta kami untuk mereview all new Pajero Sport. Kami mohon maaf, begitu lama kami baru bisa mengetes karena memang unit tesnya baru tersedia. Tapi di belakang saya sudah ada all new Pajero Sport Dakar 4x2, better late than never. Sekarang kita lihat mobil ini seperti apa. Tidak diragukan lagi, bagian depan mobil ini sangat cantik. Bahkan dia membuat Pajero Sport yang lama langsung terlihat seperti kuno. Lampunya sipit, grillnya juga seperti robot modern. Kemudian untuk tipe Dakar 4x2 maupun 4x4, lampunya sudah menggunakan LED. Walaupun fog lampnya masih menggunakan halogen biasa, tapi lampu utama dan lampu jauhnya sudah LED. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya. Ini ada spoiler yang pastinya tidak akan menambah downforce, hanya menambah style. Dan disinilah letak sebuah perdebatan yang sangat berkepanjangan tentang mobil ini. Entah itu memang karena suka atau tidak suka, atau memang ada black campaign. Ada yang menyukai lampu ini, tapi tidak sedikit yang membencinya. Kalau menurut kami, ini unik lampunya. Sayangnya, lampu ini tampil di saat kita semua suka menggunakan WhatsApp, dan di situ ada ikon orang menangis yang sangat mirip dengan lampu ini. Disitulah kenapa muncul perdebatan itu. Tapi bagi kami pribadi ya, ini karena masalah selera, tidak masalah. Dan ini unik, sama seperti halnya ketika Ford Focus atau Honda CR-V menggunakan lampu sampai ke atas. Waktu itu juga tidak ada yang protes. Tapi balik lagi ke masalah selera. Dari samping mobil ini terlihat gagah dan modern. Lihat dari garis lampu ini ke lampu depan itu dihubungkan oleh satu garis bodi yang tegas. Kemudian kaca belakang ini menyipit ke belakang, menimbulkan kesan yang dinamis. Untuk ground clearance sendiri, mobil ini 218 mm. Memang terlihat sedikit pendek karena adanya footstep ini, tapi sebenarnya dia memiliki ground clearance setinggi itu. Dan yang istimewa adalah wading depth, atau berapa ketinggian air yang bisa dilalui mobil ini. Mitsubishi bilang bahwa mobil ini memiliki wading depth sampai 70 cm atau sekitar satu ban 18 inci yang berukuran besar ini. Dan mereka mengklaim itu adalah yang tertinggi di kelasnya karena intake yang dimiliki mobil ini juga memiliki posisi yang cukup tinggi. Unit yang berada di balik kap mesin dari Pajero Sport ini juga istimewa, 2400 cc turbo diesel dengan variabel geometri turbo dan menghasilkan tenaga 181 PS dan torsi 430 Nm. Itu artinya yang terbesar di kelasnya, jauh di atas rival terberatnya yang waktu itu launchingnya waktunya mirip-mirip, yaitu All New Fortuner. Dan dia juga lebih besar dari Ford Everest yang hanya menghasilkan 160 PS serta 380 Nm. Satu-satunya mesin yang tenaganya lebih besar dari ini adalah Ford Everest yang bermesin 3200 cc dengan tenaga 200 PS dan torsi 470 Nm. Tapi Ford Everest harganya jauh di atas ini, 2200 cc saja sudah 562 juta rupiah, sedangkan yang 3200 cc sudah jauh di atasnya lagi, bahkan mendekati angka 1 miliar rupiah. Belum lagi Ford sudah hampir tidak ada ATPM-nya di Indonesia. Jadi ini adalah salah satu mesin paling potensial yang Anda bisa dapatkan kalau Anda membeli SUV dengan leather frame. Kecuali kalau Anda membeli dengan non leather frame, Hyundai Santa Fe memiliki torsi sedikit lebih besar dari mesin ini. Dan ada beberapa hal yang bisa membuat mesin ini semakin efisien menyalurkan tenaganya ke roda. Yang pertama adalah gearboxnya 8 speed, terbanyak di kelasnya. Kemudian letak turbonya kalau Anda bisa lihat sangat dekat dengan mesin dan intake. Itu dirancang untuk mengurangi lag. Kita lihat apakah lag yang terjadi di mobil ini itu bisa berkurang dengan desain seperti ini. Namun memang begitu masuk ke dalam, nuansa yang terjadi tidak seindah di luar. Terutama di konsol tengah ini, kalau kita bisa lihat bahannya tidak terlihat elegan atau mahal. Kemudian panel kayunya itu juga kami menilai tidak sesuai dengan nafas modern atau nafas muda di luarnya. Head unit untuk tipe Dakar 4x2 ini juga seperti produk aftermarket, memang aftermarket dari Clarion. Dia memang dilengkapi dengan kamera parkir, tapi dia simple, dia tidak terintegrasi dengan mobil seperti yang ada di Thailand. Kalau Anda pilih yang Dakar 4x4,
Dia audionya lebih bagus walaupun tidak terintegrasi juga, tapi sudah dilengkapi dengan touchscreen yang lebih besar. AC menggunakan dual zone, ini juga sudah menjadi standar di mobil ini. Lantas rem parkir ini sudah elektrik. Tapi biasanya kalau mobil dengan rem parkir elektrik itu ketika kita terpasang rem parkirnya, kita sudah memakai seatbelt dan sudah memasukkan ke D, itu kita tinggal gas saja, dia lepas sendiri. Tapi ini tidak, Anda harus melepasnya secara manual, dan dia juga tidak ada fitur auto hold, tapi minimal lebih mudah digunakan dibandingkan rem tangan yang tarik. Posisi mengemudinya ini sangat ergonomis untuk ukuran SUV leather frame karena dia bisa tilt dan teleskopik, yang pengaturannya itu lumayan fleksibel, dan saya sangat suka dengan bentuk setirnya. Menurut kami ini bentuk setirnya juga cantik, serta dia senada dengan garis-garis yang ada di bumper depan. Memang masih ada beberapa slot-slot yang kosong di sini, tapi karena desainnya bagus tidak terlihat seperti slot kosong di sini. Mungkin untuk cruise control yang tidak ada di sini, kemudian juga untuk Bluetooth audio mungkin yang mestinya juga ada di setir ini tapi tidak masuk ke Indonesia. Khas Mitsubishi adalah pedal shiftnya yang diletakkan terpisah dari setir. Jadi walaupun setir belok ke kiri atau ke kanan, dia tetap pada posisinya, memudahkan Anda untuk mengingat pada saat melakukan perpindahan dengan mode manual. Walaupun memindahkan dengan mode manual di mobil ini sedikit merepotkan karena dia 8 speed, jadi akan sangat sering Anda memindahkan gigi. Untuk Dakar itu dia tidak menggunakan kunci untuk starter, dia menggunakan start stop engine button di sini, sehingga menimbulkan kesan modern. Secara overall biasa saja kesan yang terdapat di dalam kabin ini, hanya karena pemilihan materialnya. Tapi kalau dari segi desain sebenarnya ini sangat baik. Andaikan Mitsubishi menggunakan material yang lebih bagus atau minimal coraknya yang lebih senada, mungkin akan sempurna mobil ini dalam hal desain. Duduk belakang di Pajero Sport ini menganut sistem teatrikal, jadi dia selalu makin ke belakang itu makin tinggi, jadi Anda tidak terasa tenggelam. Ruang kaki juga sangat memadai. Di depan adalah posisi mengemudi saya, 177 cm kalau Anda lupa. Kemudian ini masih tersisa sangat besar, tapi memang dia tidak bisa dimaju mundurkan kursinya. Namun dia bisa di recliningkan, ini paling tegak, atau ini paling rebah, ini juga bisa untuk tidur. Dia juga ada sandaran tangan, dan AC dia tidak letakkan di konsol tapi di samping. Kemudian Anda memiliki controllernya ada di atap. Satu yang kurang bagi perjalanan keluarga adalah kepraktisannya, karena penyimpanan mobil ini mungkin jumlahnya lumayan ya. Penyimpanan tertutup 2, satu di konsol, satu di depan. Kemudian penyimpanan terbukanya itu ada 4 di masing-masing pintu, namun ukurannya kecil-kecil sehingga tidak banyak untuk tempat untuk meletakkan barang Anda di mobil ini. Memang tidak sepraktis MPV. Jok paling belakang ini memang tidak untuk orang dewasa. Kalau Anda tingginya di atas 150 cm, Anda akan merasa sempit. Tapi yang mengejutkan adalah kaki saya itu tidak mentok ke depan. Masih ada sedikit tersisa ruang, masih bisa bergerak leluasa. Tapi paha tidak tersangga sama sekali. Dan kepala saya sedikit mentok. Tapi ini impresif lah untuk sebuah SUV yang sebenarnya bangku paling belakangnya ini hanya sebagai bonus. Walaupun dalam keadaan kursi tegak semua, sisa ruang bagasi di Pajero Sport ini masih memiliki ruang yang cukup untuk 2 koper medium. Dan bila Anda ingin barang lebih banyak, maka Anda bisa melipat bangku ketiga dan bangku tengahnya dengan cukup mudah. Saya tidak pernah menyangka mobil SUV leather frame bisa sehalus ini. Bantingan suspensinya empuk dan terasa halus. Biasanya kalau mobil leather frame itu ada getaran-getaran pada saat ada small bumps atau benjolan-benjolan yang kecil di jalan. Ya, ini masih terjadi di sini, tapi dalam kadar yang
sangat minimal, jauh lebih halus dibandingkan Pajero Sport sebelumnya. Kemudian bantingan suspensinya juga menarik untuk disimak. Jadi bagian depannya itu memang empuk. Kalau kita melewati polisi tidur, dia agak memantul. Tidak ada masalah sangat berarti di situ. Tapi yang berbeda adalah suspensi belakangnya, karena dia karakternya dewasa. Buat Anda yang mungkin penasaran seperti apa sih karakter dewasa itu. Jadi kalau Anda naik mobil ini kemudian Anda melewati polisi tidur, pada saat pertama Anda naik, begitu turun pasti suspensi kompres ke bawah. Nah, begitu dia rebound ke atas, memantul ke atas, itu ditahan. Jadi tidak langsung mentul seperti itu, tapi dia ditahan sehingga menimbulkan karakter bantingan seperti mobil premium, tidak mengocok perut dari penumpang. Terlihat bahwa peredamannya itu lebih keras untuk rebound ke atasnya. Dan karakter seperti itu membuat pada saat mobil ini dikendarai sendiri maupun berdua atau maupun muatan penuh, kami sudah mencobanya, itu karakter bantingannya tetap mirip. Dan itu membuat mobil ini tidak terasa seperti SUV yang sebenarnya basisnya adalah pick up leather frame. Belum lagi jok kulitnya ini juga empuk, serta peredaman kabinnya baik. Dalam hal kenyamanan, Anda tidak bisa membandingkan ini dengan Pajero Sport yang lama. Ini jauh lebih tenang, jauh lebih halus, dan jauh lebih nyaman. Selain mesin baru untuk varian Dakar 4x2 dan 4x4 ini, Mitsubishi juga tetap menyediakan mesin lama berkode 4D56 yang sama-sama berkapasitas 2500 cc turbo diesel, namun menghasilkan tenaga jauh lebih kecil. Tenaganya 136 dk dengan torsi 324 Nm. Mesin ini tersedia untuk varian Exit 4x2 dan GLX 4x4. Di varian Exit 4x2, mesin ini hanya ditemani transmisi otomatis 5 percepatan, tidak 8 percepatan seperti varian Dakar. Dengan tenaga terbesar di kelasnya, saya pun sangat penasaran dengan bagaimana hasil akselerasi mobil ini. Pajero Sport dilengkapi dengan Active Stability Traction Control, sehingga untuk tes akselerasi ini kita matikan dulu. Oke. Wow, dia burn out. Oke. Torsinya memang kuat sekali. Torsi pertamanya itu sangat kuat dan dia terus datang terus torsinya, dan karena dia 8 speed transmisinya, jadi perpindahannya tuh dekat-dekat dan sering. Terbukti 0 sampai 100 km per jam menggunakan alat race logic berbasis GPS, kami mendapatkan angka 10,7 detik. Masih 2 digit, tapi itu adalah figur yang sangat cepat untuk mobil yang ukurannya luar biasa besar. Dia dari bawah sudah terasa tenaganya, dan turbo lag-nya memang benar itu sangat minim. Bahkan kalau Anda di tempat yang sepi, Anda buka jendela, itu dari mulai 1200 rpm sudah terdengar desingan turbo, itu sudah mulai membuat tekanan untuk menambah tenaga mesin. Jadi ini adalah paling cepat di kelasnya. Kami memang belum mencoba Fortuner, tapi Fortuner itu memiliki figur horsepower serta torsi yang lebih kecil, jadi semestinya tidak lebih cepat dari ini. Kemudian kehematan bahan bakarnya juga impresif. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, dia masih bisa mencatat 10,5 km per liter. Sedangkan kalau di jalan tol itu di 14 hingga 15 km per liter saat kita berkendara konstan 90 sampai 100 km per jam. Untuk bahan bakarnya, sebenarnya mobil ini bisa solar. Tidak akan warantinya void, tidak akan warantinya batal. Tapi Mitsubishi sangat merekomendasikan mesin ini Anda isi dengan Pertamina Dex. Walau unit tes kami hanya berpenggerak 2 roda belakang, kami tetap membawanya ke area off-road untuk melihat bagaimana rasanya ketika dibawa keluar dari jalan aspal.
rasanya memang aman off-road pakai mobil ini. Tinggi, tenaganya besar, dan suspensinya empuk. Untuk Pajero Dakar yang 4x4, Anda akan mendapatkan tuas transfer yang bentuknya seperti knop, elektronik, modern. Sedangkan untuk yang tipe GLX, karena dia adalah tipe yang terendah tapi 4x4 dan disiapkan untuk fleet, Anda malah mendapatkan limited slip diferensial yang meningkatkan traksi di medan yang licin. Justru limited slip diferensial itu yang tidak ada di trim lainnya. Oke, sekarang kita balik ke aspal seperti kebanyakan orang yang memiliki mobil ini. Lantas bagaimana kesimpulan kami mengenai all new Pajero Sport ini? Seperti tadi kami sudah bilang, dia jauh membaik dibandingkan generasi sebelumnya. Mobil ini juga memiliki tenaga yang terkuat di kelasnya, kemudian transmisi yang tercanggih di kelasnya. Lantas juga dia memiliki karakter bantingan yang halus, dewasa, serta keheningan kabin yang baik. Posisi mengemudinya juga ergonomis. Kami tidak pernah menyangka sebenarnya bahwa sebuah SUV leather frame itu bisa dibuat sebaik ini. Kalau Anda memang menginginkan SUV leather frame yang memang memiliki keunggulan kemampuan off-road yang lebih baik, serta tongkrongan yang lebih tinggi untuk melewati banjir atau medan yang rusak, maka all new Pajero Sport ini sangat kami rekomendasikan untuk Anda. Tapi di rentang harga itu memang ada pilihan lain, memang sedikit di atasnya, yaitu Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe juga cukup besar akomodasinya, tidak sebesar ini tapi juga bisa menampung 5+2 orang. Kemudian mesinnya sedikit lebih bertenaga dari sini, tapi karena dia monokok, dia memberikan kedinamisan yang lebih baik. Jadi pilihannya kembali kepada Anda. Kalau misalnya SUV leather frame yang menurut Anda paling cocok untuk Anda gunakan, maka ini mobil yang benar-benar harus Anda coba. Jadi begitulah kesimpulan kami akan Mitsubishi All New Pajero Sport ini. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini. Kami tunggu komen Anda di bawah, serta main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Subscribe jika Anda belum subscribe, dan jika Anda ingin mengisi polling, silahkan Anda isi polling kami di sebelah kanan atas layar Anda. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di review kami selanjutnya.